Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Bawono. Saya akan menjelaskan alat smart farming yang ada di FPP Universitas Diponegoro. Di sini ada panel kontrol, ya. Panel kontrol di sini digunakan untuk kontrol smart farming yang sudah kita pasang di FPP Universitas Diponegoro. Di sini ada beberapa peralatan, ya, yang di dalamnya antara lain ada controller, microcontroller di sini sebagai otak untuk kendali dari alat yang smart farming ini. Kemudian di sini ada lagi relay, ya, di mana relay ini digunakan untuk mengontrol dua buah pompa, yaitu pompa 1 dan pompa 2. Nah, pompa 1 dan pompa 2 ini kita akan gunakan untuk penyiraman dan pemupukan secara otomatis ataupun secara manual, ya. Tentunya dengan menggunakan jaringan, ya, bisa jaringan internet atau wifi. Nah, di sini ada beberapa komponen pendukung, antara lain di sini sudah ada RTC, ya, di mana kita bisa menyiram secara otomatis berdasarkan jam yang sudah kita atur, atau mungkin ada sensor suhu dan kelembapan, tentunya untuk melihat kondisi kelembapan dan suhu di tanah, sehingga nanti ketika kelembapan kurang atau suhu kurang bisa melakukan penyiraman secara otomatis dengan nilai yang sudah kita tentukan. Kemudian alat ini juga bisa terhubung ke jaringan, ya, bisa lokal atau jaringan internet menggunakan jaringan wifi, karena mikrokontrol yang kita gunakan adalah mikrokontrol yang memiliki fitur dilengkapi dengan jaringan wifi, sehingga kita nanti bisa menghubungkannya ke jaringan dan bisa mengakses menggunakan perangkat smartphone atau perangkat Android seperti tablet. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian dari alat smart farming ini, ya. Pertama, kita terlebih dahulu buka jaringan wifi di perangkat tablet ini yang saya gunakan, yaitu kita akan buka koneksinya, yaitu di sini wifi perangkat keras ini atau panel ini sudah nyala, kita bisa akses menggunakan ini jaringan smart farming, ya. Dah kita akses, tunggu sampai dia terhubung. Ini sudah terhubung, ya, ada peringatan tandanya. Baru kita bisa membuka aplikasi, ya, aplikasi smart farming yang sudah kita kembangkan seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita kembangkan, di mana aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan pompa secara otomatis ataupun secara manual, ya. Kemudian di sini juga dilengkapi fitur untuk memonitor kondisi tanah, yaitu lembab atau basah, ya, dengan cara mengakses sensor, yaitu ada sensor kelembapan dan sensor suhu. Pertama, kita akan coba melihat kondisi suhu tanah dan kelembapan tanah dengan cara kita sambungkan dulu ke jaringan jaringan panel ini, ya. Kita sambungkan sampai tersambung, ada peringatan tersambung ini, ya, sudah tersambung. Kita cek suhu sama kelembapan tanah. Nah, di sini sudah ada kelembapan area kiri, suhu area kiri, dan kelembapan area kanan dan suhu area kanan. Di kiri sekitar 34 derajat Celcius, karena juga mendekati juga sekitar 34 Celcius. Memang kondisinya di sini adalah masih kondisi kering, ya. Kemudian untuk kelembapan juga sekitar 86%, yang satunya juga 89%. Untuk melihat grafik secara real time-nya ini sudah ada grafik, kita bisa memantau, ya. Kemudian ada fitur lain, yaitu pengaturan dan data. Data melihat kondisi data yang masuk dari pembacaan sensor tadi. Kemudian kita akan coba menyalakan pompa untuk penyiraman dan pemupukan, ya, secara manual. Coba kita nyalakan, pemupukan. Nah, ini nyala. Kemudian kita nyalakan pompa yang satunya, ini masih mati, kita nyalakan. Oke, maka nanti akan ada air yang mengalir di sprayer untuk menyirami lahan area di kebun. Selamat pagi. Jadi kita sekarang lagi panen hasil penelitian kita kerjasama dengan PT BISI. Jadi kerjasama antara Fakultas Peternakan dan Pertanian dengan PT BISI untuk menguji galur-galur harapan dari jagung hibrida. Jadi ada 6 galur yang diuji coba, yaitu galur 1 sampai 6. Kalau kita lihat memang ada galur-galur tertentu yang tanamannya tinggi sekali. Ini tingginya bisa sampai 2,5 meter.
Kemudian tinggi tongkolnya kita sekarang lagi mengukur tinggi tongkol dan juga parameter panen lainnya atau parameter produksi. Selain itu kita juga mengukur warna kelobotnya. Untuk varietas-varietas tertentu ada yang warna kelobotnya memang merah. Jadi batangnya merah, warna kelobotnya juga merah. Kemudian harapannya dari hasil kerjasama ini kita bisa mendapatkan galur yang memang produksinya tinggi karena kita itu kan masih impor jagung, pipilan jagung untuk pakan unggas ya. Jadi harapannya kerjasama ini bisa berhasil dengan baik sehingga bisa menekan impor jagung. Saya sedang mengamati bentuk morfologi dari penutupan kelobot jagungnya. Nah, dibagi jadi ada 4 bentuk, ada yang nutup sempurna, ada yang bisa kelihatan ujungnya, ada yang kelihatan sebagian. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana penutupan kelobotnya. Itu termasuk bisa dijadikan sebagai salah satu penanda, bisa dijadikan sebagai varietas yang baik atau tidak gitu. Jadi ini visinya adalah dari PT Visi Internasional TBK, dan kita lakukan riset di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dan ini rencananya akan kita aplikasikan di petani jagung ya, semuanya dengan menggunakan kontrol smart farming. Ini adalah kontrol untuk pengairan dan pemupukan, semuanya dikendalikan dengan artificial intelligence. Semoga ini bisa membantu para petani jagung untuk lebih meningkatkan produksinya secara efisien. Luar biasa hasilnya, ya. Ini produksi jagung penuh full ya, 1 tongkol dari Undip ya. Ini jagung hibrida kerjasama dengan PT Visi Internasional TBK dengan Undip ya. Harapannya kita bisa membantu petani di dalam meningkatkan produksi jagung dengan efisien. Hidup petani Indonesia, hidup Undip, 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 Undip Jaya. Oke, kita sekarang berada di lokasi dryer jagung Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip yang bekerjasama dengan berbagai fakultas lain seperti Fakultas Teknik. Ini ada Prof. Suherman dari Fakultas Teknik, kemudian ada Prof. Agus Subagio dari Fakultas Sains dan Matematik, ya, beserta tim dari tenaga kependidikan, ada mahasiswa juga berkolaborasi di sini dalam upaya untuk melakukan suatu terobosan baru ya. Kemarin kita lihat di lahan jagung, kemudian ini ada UV dryer ya, yang mana nanti akan kita aplikasikan di lapang supaya nanti petani jagung itu bisa lebih efisien di dalam mengeringkan hasil jagungnya, sehingga nanti diharapkan dari lokasi lahan jagung itu kadar air sudah turun drastis, dan kemudian nanti di lokasi pabrik tidak membutuhkan biaya produksi untuk pengeringan yang terlalu besar. Harapannya demikian ya. Oleh karena itu nanti ahlinya untuk pengeringan jagung ya, ini Profesor Suherman akan menjelaskan secara detail. Silakan Prof. Suherman. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Jadi
prinsipnya adalah ini adalah namanya greenhouse dryer karena kita murni memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi panas. Kita tahu bahwa Indonesia itu hampir setiap hari mendapatkan sinar matahari sekitar 10-12 jam dan ini berlangsung sepanjang tahun. Nah, karena itulah kita memanfaatkan limpahan energi yang renewable dan gratis menjadi sumber panas. Sebagai contoh kita bisa lihat pagi ini itu di luar itu suhunya sekitar 27 derajat Celcius dan RH sekitar 85%. Tapi di dalam ruangan ini ada suhunya mencapai 35 derajat Celcius dan RH-nya 52%. Jadi sangat sangat berbeda jauh. Nah, di sini alat ini prinsipnya adalah menyerap panas dari matahari digunakan untuk menguapkan uap air yang ada di jagung ini. Kemudian ketika ini jenuh itu disedot oleh blower yang ada di sana. Nah, itu blower itu akan menarik uap air panas ini dari sistem ini. Nah, itu kemudian kalau misalkan cuaca hujan, cuaca hujan itu kita punya alat namanya pemanas LPG. Nah, ini bisa digunakan kalau kondisi hujan untuk mempercepat sebagai sumber energi panas tambahan. Nah, kali ini tidak digunakan. Kemudian di sini prosesnya kita masih belum sempurna. Rencananya nanti kita akan rancang rak-rak. Nah, satu rak itu kapasitasnya 1 kuintal. Nah, kalau ada 10 rak maka bisa diperkirakan ini mencapai 1 ton untuk sekali. Dan prosesnya diperkirakan 3-5 jam bisa kering dari kadar air 26% menjadi 14% sesuai kadar SNI. Jadi itulah sekilas gambaran cara garis besar alat pengering solar dryer ini yang benar-benar zero energy. Jadi kita hanya membutuhkan sumber listrik itu untuk menggerakkan blower. Nah, kedepannya kita bisa menggunakan solar panel sebagai sumber energi. Jadi benar-benar murni nanti zero energy. Karena untuk LPG itu kita tidak menggunakan. Ini dipakai saat hujan saja. Ini adalah unit gas LPG ya, pemanas, dinyalin aja. Nah, blower ini menggunakan energi listrik, nanti bisa kita pakai solar panel, udara masuk lalu dipanaskan oleh unit penukar panas. Dinyalakan ya. Nah, ini pakai gas LPG, nanti kita nyalakan. Nah, ini bisa kita setting suhunya berapa, ini otomatis ya. Jadi kalau kita setting suhu 50 maka ada di situ settingannya, maka dia akan nyala. Tapi ketika udah mencapai 50 dia akan mati. Nah, dari sini udara keluar, udara panas. Nah, ini kelihatan panas ya. Kemudian bisa untuk sebagai sumber panas ketika hujan. Jadi hanya dipakai saat hujan. Ada satu lagi yang perlu saya jelaskan adalah hasil samping ya, yang orang bilang biasanya limbah, karena kalau limbah itu biasanya mengandung bahan berbahaya beracun, tapi ini saya katakan hasil samping. Karena apa saya katakan hasil samping? Karena biomas yang lain selain jagung adalah jeraminya ini, baik daun maupun batangnya bisa digunakan sebagai pakan ternak ya. Nanti akan dibuat untuk makanan ternak ruminansia, yaitu sebagai complete feed. Kalau di dunia internasional namanya total migration. Jadi nanti dicampur dengan konsentrat dan hasil samping ini berupa jerami dan batangnya untuk dibuat pakan komplit atau total migration yang bergizi tinggi, sehingga nantinya di lahan sekitar budidaya jagung bisa nanti diintegrasikan dengan ternak ruminansia, misalnya ternak sapi atau ternak kambing atau ternak domba dan ruminansia lainnya. Ini sehingga nanti memberikan nilai tambah ya bagi petani peternak di lapang. Jagung Undip Jaya! Jagung Undip Jaya!
Jagung Undip Jaya.